bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Pada awal mula adalah firman. Firman itu ada bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang bagi manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, tetapi kegelapan tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Dia sendiri bukan terang itu, tetapi ia harus memberikan kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, telah datang ke dalam dunia. Terang itu telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada pemilik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerima Dia diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari daging dan darah, dan bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih dan kebenaran. Tentang Dia Yohanes memberikan kesaksian dan berseru, inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, sesudah aku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di dalam pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak, saudara terkasih dalam Yesus Tuhan, pembukaan Injil Yohanes dibacakan semuanya karena 18 ayat itu kita baca semua. Di sana sebetulnya mau mengungkapkan kalau kita memikirkan akhir tahun, seringkali kita hanya memikirkan tahun depan kita mau melakukan apa. Semoga tahun depan itu mendapatkan kebaikan. Yang kita pikirkan adalah masa depan. Tetapi orang juga di satu sisi mensyukuri apa yang sudah dilakukan selama tahun yang lama yang ditinggalkan. Syukur. Nah, bacaan ini juga dalam rangka syukur itu. Bukan hanya mau untuk melihat, merefleksikan bagaimana Tuhan Yesus dalam kehidupan selanjutnya, tetapi juga merefleksikan siapa Dia sebetulnya. Masa lalu yang pernah Dia buat, yaitu menciptakan dunia juga. Karena dikatakan pada awal bab ini dan ayat ini, itu pada mulanya adalah firman. Firman bersama dengan Allah, dan firman adalah Allah. Jadi kita bisa melihat kalau ada kata bersama dengan Allah, berarti ada yang berbeda dengan Bapa. Tapi Dia adalah Allah, berarti ada hal yang sama dengan Bapa. Di sana kita bisa melihat ada ungkapan itu. Bersama dengan Allah dan Dia adalah Allah. Berarti sejak dunia diciptakan, eksistensi Sang Firman yang ada dalam diri Tuhan Yesus itu sudah ada.
Berarti kita bisa melihat bahwa kalau dia hidup sebagai manusia, dia hidup bersama dengan ciptaannya dulu juga. Yang dulu dia pernah ciptakan, dunia yang dulu dia pernah ciptakan juga. Berarti dia sebetulnya menguasai semuanya. Dia tinggal bersama dengan kita. Berarti dia mau mengenal kita dengan lebih dekat lagi. Ibu, bapak, saudara terkasih dalam Tuhan. Dengan demikian, kita sebetulnya diajak untuk bersyukur. Bersyukur karena yang menciptakan dunia ini tidak pernah meninggalkannya. Dia justru ingin supaya yang menghuni ciptaan di dunia ini, alam semesta ini, yaitu manusia, itu mengalami keselamatan. Dan kalau manusia itu mengalami keselamatan, manusia itu selalu bersyukur. Dan kalau manusia itu selalu bersyukur, alam pun itu bisa dirawatnya. Alam pun itu bisa mengalami kebaikan juga. Karena manusia yang untuk menuju kepada keselamatan pasti akan menuju kepada kebaikan. Nah, kita juga dianggap ada di situ. Nah, ibu, bapak, saudara, terkasih dalam Tuhan. Maka mari kita berusaha untuk mensyukuri dan mensyukuri terus-menerus kehidupan ini, supaya kita mampu untuk melakukan hal yang baik di hadapan Tuhan, sehingga kita layak untuk diselamatkan dan kita bisa mengenal juga kehadiran Tuhan dalam hidup ini. Karena segala kebaikan yang kita lakukan ini, itu menambah pengenalan kita akan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Karena semakin kita berbuat baik dalam diri kita ini, Tuhan itu hadir. Nah, semakin kita bisa melakukan kebaikan, semakin Tuhan itu hadir, semakin kita kenal siapa Dia sebetulnya yang memanggil kita untuk melakukan kebaikan. Saudari, saudara terkasih dalam Tuhan, maka mari kita hening sejenak. Kita juga bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, kendati kita mempunyai kelemahan, keterbatasan, kekurangan, bahkan dosa yang besar sekalipun. Tuhan tetap memanggil kita. Selamat merenungkan.